Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkar Resa Sukmaraga dengan NIM 251724006. Hari ini saya akan membahas keterkaitannya materi fisika tentang mekanika dan keterkaitannya dengan program studi yang sedang saya pelajari, yaitu program studi teknologi pembangkit tenaga listrik. Oke, yang pertama kita akan membahas dari mekanika itu tentang statika. Kita mulai dari power atau tower transmisi. Tower transmisi itu apa? Ya, tower transmisi itu kayak untuk penyuplaian listrik ke rumah-rumah. Nah, tower setinggi sekitar 70 meter ini harus menahan beban kabel, kemudian gaya angin yang kuat sekitar 150 km per jam. Nah, di sini kita memakai analisis momen dan kesetimbangan gaya. Jadi salah satu tuh si towernya itu bisa roboh. Maka dengan kesetimbangan tuh kita bisa menghitung misalnya 150 km per jam dengan 70 meter tingginya, bagaimana si pondasi ini harus kuat, bagaimana si tower ini harus kuat, memakai momen dan kesetimbangan gaya. Kemudian pondasi turbin. Nah, si pondasi turbin ini, jadi turbin itu pondasi turbin sekitar itu memiliki kecepatan 3000 rpm dengan massa yang puluhan ton, maka membutuhkan pondasi yang kuat. Jadi kita bisa lihat pondasi yang ada di foto ini itu dibuat sangat kuat. Jadi kita dengan materi mekanika ini, kita bisa menghitung reaksi tumpuan dan distribusi beban. Maka menghasilkanlah pondasi turbin yang kuat. Maka mekanika itu di statika itu adalah the important things untuk pondasi turbin, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas mekanika fluida yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air. Nah, misalnya kita bayangin si air jatuh tuh sekitar jatuh 100 meter. Jadi persamaan Bernoulli mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, si energi kinetik ini menjadi energi listrik. Misalnya turbin. Aku tahu turbin misalnya FYI, turbin di Prancis itu bisa mencapai efisiensi sekitar 90%. Nah, dari hasil semua ini tuh pasti kita membutuhkan cooling buat mesinnya. Nah, misalnya si PLTU ini menghasilkan 600 atau 600 megawatt. Nah, misalnya 600 megawatt hour itu membutuhkan pendingin sekitar 20.000 liter per detik. Nah, si pompa itu harus melawan heads sekitar 60 to 80 meter. Jadi perhitungan pompanya tuh bisa dihitung dengan P sama dengan Rho G H. Nah, maka dari itu, dari si cooling sama si turbinnya itu bakal jadi nggak ada keseimbangan, maksudnya jadi coolernya tuh bakal bisa mendinginkan mesinnya dengan perhitungan yang tadi. Kemudian blade desainnya, nah si blade design itu di sini, blade design turbin tuh harus sesuai profil kecepatan fluidanya, bisa memakai vektor velocity triangle. Nah, ini semua tuh mekanika fluida. Maka itu adalah penerapan asli atau penerapan langsung ke teknologi pembangkit listrik tentang materi mekanika fluida. Maka semua materi mekanika itu penting buat pembangkit listrik. Tadi kita sudah bahas di pembangkit listrik tenaga angin. Sekarang di air. Itu tuh banyak kesinambungannya, teman-teman. Maka mekanika itu hal yang paling penting. Kemudian selanjutnya teman-teman ada kinematika yang kita bisa kaitkan dengan diesel generator. Kalau kita langsung kaitkan, kita bisa lihat piston. Aku nggak ada visualisasinya ya. Jadi misalnya piston tuh gerak naik turun, kemudian crankshaft di sini berputar, connecting rod. Makanya di dalam itu ada connecting rod menghubungkan keduanya. Jadi kita bisa menganalisis kecepatan piston, percepatan maksimum, dan hubungan RPM dengan slope. Jadi kalau kita menghitung dari semua itu, jadi kita akan tahu atau kita akan apa sih yang bagus buat menghasilkan energi sekian dihitung dengan kecepatan piston, percepatan maksimumnya. Jadi
apa sih yang bagus, kecepatan berapa yang bagus untuk menghasilkan listrik sekian. Nah, kemudian ada governor mechanism. Governor adalah yang bisa mengatur kecepatan turbin tetap di 3000 rpm. Kenapa 3000 rpm? Karena 3000 rpm itu adalah kecepatan atau ada kekuatan yang paling stabil atau yang paling bagus di teknologi pembangkit tenaga listrik, teman-teman. Untuk frekuensinya yang paling standar itu 50 Hz. Mekanisme dari si governor itu kayak flyball. Kemudian governor ini adalah aplikasi kinematika dan dinamika, analisis dari kecepatan, sudut, dan gaya sentrifugal. Nah, dari semua ini, diesel generator ini terkaitan dengan materi kinematika dan dinamika itu sangat kuat. Maka, ya balik lagi, kinematika dan dinamika itu materi yang sangat penting untuk program studi teknologi pembangkit tenaga listrik. Begitu, teman-teman. Kita akan membahas di pembangkit listrik tenaga angin. Nah, misalnya si turbin angin ini menghasilkan atau dengan berputar dengan kecepatan 3000 rpm dengan kecepatan angin 150 km per jam. Nah, si hasil dari putaran itu menghasilkan getaran. Nah, si getaran turbin itu kita harus analisis agar tidak terjadinya resonansi, bearing rusak, dan ban rusak. Maka getaran yang dihasilkan tuh harus seimbang dengan komponen yang dimiliki oleh pembangkit listrik tenaga angin ini. Maka tidak akan terjadi rusaknya si blade ini, kemudian tidak akan terjadi rusaknya mesin-mesin rotor di sini, bearing rusak. Maka harus timbang dengan dihitung dan dianalisis getarannya, dan harus timbang dengan komponen yang dimiliki. Kemudian balancing rotor, atau kita akan membahas di sini di mekanika ini. Jadi misalnya rotor 30 ton, rotor yang 30 ton itu harus balance sempurna. Kalau unbalance tuh bisa kita hitung dengan unbalanced force tuh bisa kita hitung dengan mu kuadrat R. Hasil dari itu tuh bisa mencapai ribuan ton, teman-teman. Itu tuh adalah aplikasi nyata dari F sama dengan MA dan gerak rotasi. Maka hal atau materi mekanika ini sangat penting di pembangkit tenaga angin. Sebenarnya mekanika itu penting di semua aspek pembangkit listrik, tapi kita bahas di pembangkit tenaga angin, dan selanjutnya bakal kita akan bahas di pembangkit listrik tenaga yang lain-lainnya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas kekuatan material atau material yang pas untuk dari komponen-komponen penting di pembangkit listrik. Yang pertama ada blade turbine. Nah, blade turbine ini, sorry ya kalau fotonya agak jelas, tapi overall kayak gini. Overall blade turbine tuh kayak yang gini. Nah, si blade turbine ini akan menghadapi temperatur sekitar 600 Celcius. Tekanannya tuh 170 bar dan putarannya seperti biasa 3000 rpm. Jadi kita tuh harus paham dan memahami tegangan tarik, tegangan thermal, dan grip resisten material nikel base quality superalloy. Nah, semua itu base-nya tuh dari materi dinamika dan kinematika. Maka kenapa penting ya si dinamika kinematika itu bisa ke semuanya, mengakar ke semuanya, ke material, ke bagaimana si turbin itu bekerja, bagaimana PLTU itu bekerja, sampai ke mesin-mesinnya. Itu dipelajari atau kepalanya itu dari sana. Kemudian kita akan membahas shaft generator. Nah, shaft generator itu memiliki torsi yang sangat besar, teman-teman, dengan rumus T sama dengan TR per J. Karena putarannya konstan atau salah material atau dimensi, maka shaft akan patah, generator rusak, kerugian miliaran. Ketika kita tidak memahami materi tentang kinematika dan dinamika ini, maka si company itu ketika salah ngerekrut atau nge-hire engineer, maka ya akan rugi miliaran rupiah ketika engineer-nya tidak memahami materi ini. Kemudian kita akan membahas boiler, salah satu hal yang paling penting di pembangkit listrik. Boiler itu tekanannya 170 bar.
butuh perhitungan hukum stress dan safety faktor minimal 3/4. Nah, cara menghitung-hitungnya tuh, ya awalnya dari kinematika dan dinamika lagi. Maka semua hal mekanika akan dipelajari atau akan diimplementasikan di teknologi pembangkit tenaga listrik. Maka mekanika itu hal yang paling penting, apalagi di mesin pembangkitnya. Dari blade turbine, subturbine, bagaimana, apalagi tadi di diesel engine, bagaimana situasinya gitu, kecepatan minimal maksimumnya. Jadi tower, pondasi, getaran, balancing, cooling system, piston diesel, governor, blade, shaft, boiler. Setiap rumus yang kita pelajari nyata digunakan di engineer ini. Jadi kita tuh jangan cuma hafal rumusnya aja, pahami konsep dan aplikasinya. Maka pelajarilah mekanika dan dinamika karena itu fundamental yang paling penting untuk prodi saya dan ya untuk program studi teknologi pembangkit listrik dan teknologi pembangkit listrik itu pasti membutuhkan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.